Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asraf. Akan mempresentasikan hasil dari materi kami, yaitu apresiasi sastra Indonesia mata kuliah Kapita Selekta. Nah, saya sebagai pemateri pertama, materi pokoknya yang pertama nanti akan dibahas hakikat dari sastra, kemudian hakikat apresiasi sastra. Ini perkuliahan kita keberapa ya? Ke-8, Ibu. Nah, Ke-8, Ibu. Berapa? Ke-8, Ibu. Oh, ke-8. Pusaka, primbon, ataupun yang sebagainya. Yang kelima yaitu tulisan ataupun huruf. Itu terdapat pada halaman 1002 tahun 2005 di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi menurut ahli oleh Bapak Rusiana pada tahun 1982 halaman 5 menyatakan sastra adalah hasil kegiatan kreatif ya, dalam mengungkapkan penghayatannya dengan menggunakan bahasa. Nah, menurut Luciana ini, dia itu berdasarkan kreativitas manusia, berdasarkan kemampuan manusia untuk membuat sebuah karya sastra berdasarkan penghayatan dan menggunakan bahasa. Itu adalah pengertian sastra. Kemudian kita ke hakikat dari apresiasi. Apa sih sebenarnya apresiasi itu? Apresiasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin, yaitu appreciation, yang berarti mengindahkan atau menghargai, mengapresiasi. Dalam konteks yang luas, istilah apresiasi menurut Goff mengandung makna. Yang pertama, pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin. Dan yang kedua, pemahaman dan pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Nah, di sini kita mengapresiasi berarti sama dengan menilai, menghargai, mengindahkan. Nah, itu sama dengan apresiasi. Kemudian yang kedua, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2005, halaman 62, apresiasi merupakan yang pertama, kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Yang kedua, penilaian atau penghargaan. Dan yang ketiga, penghargaan terhadap sesuatu, penilaian. Nah, sama dengan yang tadi, ada di penghargaan, penilaian, mengapresiasi, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pengertian dari apresiasi sastra dapat diartikan sebagai kegiatan mengakrabi. Mengakrabi maksudnya menggauli, maksudnya kita mendekatkan diri, seperti itu. Karya sastra secara sungguh-sungguh, sehingga terjadi proses pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan penerapan. Jadi dengan mengapresiasi, kita akan mendapatkan pengenalan, pemahaman, penghayatan, penikmatan, dan penerapan. Jadi, apa-apa saja sih bentuk karya sastra yang bisa diapresiasi? Nah, yang pertama bentuknya yang bisa diapresiasi prosa. Yang kedua, puisi. Yang ketiga, drama. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu prosa, puisi, dan drama. Dan saya akan membahas prosa terlebih dahulu. Nah, dasar teoretik seputar apresiasi prosa. Prosa terbagi atas dua. Yang pertama prosa lama, yang kedua prosa modern. Di dalam prosa lama terdapat dongeng, fabel, hikayat, legenda, mite, cerita penggili hati, cerita perumpamaan, kisah, dan lain-lain. Nah, itu termasuk ke dalam prosa lama. Kemudian untuk prosa modern, yang terdapat dalam prosa modern yaitu yang pertama ada cerpen, yang kedua ada novelet, yang ketiga ada novel. Ini pembeda atas ketiganya yaitu tingkat ketebalannya ataupun tingkat banyak jumlahnya. Kalau cerpen bisa diduduk sekali baca, kalau novelet lebih kecil sedikit ketimbang dibanding novel. Dan novel adalah ukuran paling besar. Kemudian kita masuk ke dalam pendekatan dalam apresiasi sastra. Pendekatan apa saja dalam apresiasi sastra? Ada pendekatan parafrastis, ada pendekatan emotif, ada pendekatan analitis, ada pendekatan historis, ada pendekatan sosiopsikologis, ada pendekatan didaktis. Pendekatan
praktis dilakukan dengan jalan mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang dengan kalimat dan bahasa yang berbeda guna memahami kandungan makna dalam karya sastra. Maksudnya di sini mengungkapkan kembali gagasan yang disampaikan pengarang. Setelah kita membaca contohnya novel, kita ungkapkan, kita tulis kembali, tapi dengan bahasa yang berbeda. Apa yang kita dapat itu kita tuangkan kembali ke dalam tulisan kita dengan memahami makna dalam karya sastra. Kemudian yang kedua, pendekatan emotif. Jadi pendekatan emotif adalah suatu pendekatan yang bertujuan menemukan unsur-unsur emosi ataupun perasaan dalam suatu karya sastra. Di sini perasaan kita bermain di dalam pendekatan emotif. Emosi erat kaitannya dengan perasaan juga, kepekaan batin. Kemudian pendekatan analitis. Pendekatan analitis adalah suatu pendekatan yang berusaha memahami gagasan pengarang, cara menampilkan dan mengimajinasikan gagasannya, sikap pengarang dalam mengambil gagasannya, serta elemen intrinsik dan mekanisme dalam karya sastra. Yang kedua, apa saja dalam termasuk pendekatan analisis? Membaca mengapresiasi judul cerpen. Kegiatan yang kedua, melaksanakan kegiatan membaca seluruh cerpen secara skimming. Yang ketiga, menampilkan pertanyaan terkait unsur intrinsik karya sastra. Kemudian kembali membaca ulang sambil menganalisis setiap unsur dalam pertanyaannya. Kemudian pendekatan historis. Pendekatan historis adalah suatu pendekatan yang menekankan pada pemahaman tentang biografi si pengarang. Ini berarti sudah masuk ke ranah eksternalnya, segi eksternal historis si pengarang. Latar belakang peristiwa kesejarahan yang melatar belakangi masa-masa terwujudnya cipta sastra yang dibaca, serta bagaimana perkembangan kehidupan penciptaan maupun kehidupan sastra itu sendiri pada umumnya dari zaman ke zaman. Contohnya nih, saya seorang sastrawan, seumpamanya, kemudian saya tidak terlepas dari latar belakang saya, baik dari segi budayanya, baik dari segi religinya, adat istiadatnya, itu tidak lepas dari saya. Itu pun bisa disebut dari pendekatan historis, pendekatan dari segi pengarang ataupun eksternal seperti itu. Kemudian ada pendekatan sosiopsikologis, berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial budaya, kehidupan masyarakat, dan sikap pengarang terhadap lingkungan pada zamannya. Ada pendekatan didaktif. Ini berusaha menemukan dan memahami gagasan, tanggapan evaluatif atau sikap pengarang terhadap kehidupan. Nah, kita ke manfaat apresiasi sastra. Jadi apa-apa saja manfaat apresiasi sastra? Saya mengutip dari pendapat Rahmanto pada tahun 1988. Dia berpendapat ada 4 manfaat. Yang pertama, membantu keterampilan berbahasa. Kenapa dikatakan membantu keterampilan berbahasa? Karena di situ keterampilan berbahasa kita itu dilatih. Adapun keterampilan berbahasa itu ada 4. Yang pertama, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Jadi ternyata mengapresiasi sastra itu membantu keterampilan berbahasa kita. Contohnya saja, untuk menyimak, ada pementasan teater, ada pementasan drama, ataupun ada pembacaan cerpen. Nah, kita di situ dituntut untuk melatih pendengaran kita, melatih daya pendengaran kita. Itu untuk menyimak, daya tangkap kita, itu dilatih dalam apresiasi sastra. Yang kedua, tadi berbicara. Contohnya kita membacakan cerpen, ataupun kita berdialog, ataupun kita bermonolog. Itu melatih daya bicara kita, itu melatih vokal kita. Nah, seperti itu. Itu melatih ekspresif kita dalam berbicara. Yang ketiga tadi ada membaca. Contohnya kita sering membaca cerpen, membaca novel, membaca novelet seperti itu. Itu melatih pemahaman kita, melatih kosakata kita supaya banyak. Seperti itu. Dan yang terakhir menulis. Kita mampu menulis, kita membuat sebuah cerpen lagi, kita membuat sebuah novel,
Itu termasuk membantu keterampilan berbahasa. Kemudian, meningkatkan pengetahuan budaya. Nah, di dalam sastra itu tidak terlepas dengan namanya budaya. Dia itu selalu ada kaitannya dengan budaya. Seperti yang dikatakan tadi, pendekatan historis. Dia itu tidak terlepas dari lingkungan si pengarang. Itu meningkatkan pengetahuan budaya kita. Umpamanya, orang yang membuat puisi itu ataupun orang yang membuat novel itu merupakan orang dari wilayah Sumatera. Dia tidak terlepas dari ranahnya. Contohnya Minangkabau. Dia itu Siti Nurbaya. Pengarangnya itu orang Minangkabau dan itu tidak terlepas dari perempuan-perempuan Minangkabau pada zamannya. Tentunya ada unsur-unsur lain yang ditambahkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, mengembangkan cipta dan rasa. Cipta dan rasa itu tadi feel kita, rasa kita itu dilatih juga dalam hal ini, dalam mengapresiasi sastra. Kemudian yang keempat, menunjang pembentukan watak kita, karakter kita itu dilatih. Pembentukan watak kita itu dilatih agar lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian next, selanjutnya, manfaat yang pertama, dulce et utile. Dulce et utile itu selain menghibur, dia memberikan pengetahuan. Nah, itu manfaatnya, menghibur dan memberikan pengetahuan. Dulce et utile. Yang kedua, membantu pembaca untuk lebih memahami kehidupan dan memperkaya pandangan-pandangan kehidupan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya juga tadi, pandangan-pandangan yang ada dalam hidup sekitar kita ini. Kemudian yang ketiga, memperkaya dan mempertajam kepekaan sosial, budaya, religi, dan lain-lain. Karena budaya, religi, sosial itu tidak terlepas dari sastra. Itu erat kaitannya. Kemudian yang keempat, mengasah kepribadian dan memperhalus budi pekerti. Dan yang terakhir, memperkaya kemampuan berbahasa, sama halnya seperti yang tadi, melatih kemampuan makracalis, menyimak, berbicara, menulis, dan membaca, seperti itu. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam mengapresiasi prosa fiksi. Ingat, ini untuk prosa. Yang pertama, membaca karya prosa hingga pembaca dapat merasakan keterlibatan jiwa dengan apa yang disampaikan dan diceritakan pengarang. Yang kedua, menilai dan melihat hubungan antara gagasan dan pengalaman yang ingin disampaikan pengarang dengan kemampuan teknis pengarang itu mengolah unsur-unsur prosa seperti tokoh, alur, latar, penceritaan, tema, dan lain-lain. Berarti ini semua sudah masuk ke dalam unsur intrinsik. Yang ketiga, menemukan relevansi karya itu dengan kehidupan, baik kehidupan pribadi maupun kehidupan pada umumnya. Nah, bentuk dan cara mengapresiasi karya prosa, yang pertama, kita menyimak. Ini kita menyimak ataupun menonton pembacaan. Contohnya, pembacaan novel, pembacaan cerpen, ataupun pembacaan ataupun menonton monolog yang dimonologkan dari novel ataupun dari cerpen, seperti itu. Dramatisasi ataupun monolog karya prosa. Yang kedua, mendengarkan pembacaan cerpen dan dongeng. Yang ketiga, membaca cerpen, novel, cerita rakyat secara langsung dari teksnya. Yang keempat, memberikan tanggapan ataupun hasil apresiasi secara lisan maupun tulisan. Nah, kan yang keempat ini sudah melatih kemampuan berbahasa kita, menyimak, mendengarkan, membaca, dan memberikan tanggapan, berarti berbicara. Kemudian ada melakukan pembacaan, dramatisasi, monolog, dramatic reading, karya-karya prosa fiksi, termasuk mendongeng. Yang keenam, menulis kembali cerpen atau novel atau dongeng yang dibaca dengan karangan sendiri. Yang ketujuh, mengadaptasi cerpen, novel, dongeng menjadi naskah drama, puisi, dan lain-lain. Kita mengubah cerpen, novel, dongeng menjadi naskah drama. Berarti di sini melatih daya tulis kita. Nah, seperti itu. Kemudian menurut Dysik, pada tahun 1975 ada tingkatan apresiasi. Apa saja tingkatan-tingkatan menurut Dysik? Yang pertama, tingkatannya yaitu tingkatan menggemari. Jadi orang itu ada tingkatan dalam mengapresiasi sastra. Dalam tingkat menggemari berarti orang itu hanya menggemari saja. Maksudnya ketika ada pertunjukan, umpamanya pertunjukan puisi, dia hanya
ikut, dia berperan tapi cuma ikut saja dalam hal kegiatan itu. Ada kegiatan dia pergi seperti itu. Itu dalam tingkat menggemari. Kemudian tingkat menikmati itu di atas dari tingkat menggemari. Dia sudah menyimak, dia sudah memahami puisi yang dibacakan. Dia sudah menyimak, dia sudah antusias, dia sudah menyimak. Pokoknya dia menyimak secara menikmati seperti itu. Itu berbeda dengan mereaksi. Kalau mereaksi, dia itu sudah masuk ke dalam jiwanya, sudah kefil. Kalau tadi menyimak, dia itu mereaksi di atasnya. Ketika dia menyimak, bisa keluar air matanya. Kita sering tentunya, kalau kita menonton televisi contohnya, ketika kita melihat adegan sedih, dan kita tidak terasa air mata kita keluar, itu sudah termasuk tingkat mereaksi. Berarti sudah masuk feel-nya, sudah menjiwai. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, tingkat produktif. Menurut Dysik, tingkat produktif ini berarti produk. Dia sudah menghasilkan, dia sudah mempunyai karya. Tingkatan ini contohnya seperti Helvetiana Rosa, dia sudah mempunyai kumpulan cerpen, ataupun seperti Asma Nadia, dia sudah mempunyai sebuah novel, dia itu tingkatan produktif. Yang patut dipertanyakan, kita sudah sampai tingkatan mana seperti itu. Semoga kita bisa ke tingkat produktif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rani Hidayati. Ingat, jadilah terang tanpa mematikan lampu orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi terima kasih kepada Ibu wabarakatuh. Salaman yang sudah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini masih sama dengan rekan saya Nur Alam Nasution, itu tentang apresiasi sastra. Namun di sini saya agak mengkerucutkan tentang apresiasi sastra pada era milenial atau era sekarang ini, saat ini. Nah, sebelumnya saya ulang lagi pengertian apresiasi sastra, yaitu yang pertama menurut Waluyo mengemukakan bahwa apresiasi itu adalah pernyataan seseorang yang secara sadar tertarik dan senang terhadap suatu hal, mampu menyatakan penghargaan dan memandang hal yang dipilihnya itu mengandung nilai dalam kehidupannya. Nah, selanjutnya Sayuti mengatakan bahwa apresiasi sastra merupakan hasil usaha pembaca dalam mencari dan menemukan nilai hakiki karya sastra lewat pemahaman dan penafsiran sistematik yang dapat dinyatakan dalam bentuk tertulis. Selanjutnya, nah di sini dari beberapa artikel yang pernah saya baca, itu para penulis mengatakan bahwa tingkat apresiasi sastra pada masyarakat, terutama remaja, itu masih sangat minim ya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu kurangnya minat baca dan kurang tepatnya metode yang diberikan guru atau pendidik untuk bersaing dalam kegemaran baru anak milenial, yaitu bermain gadget khususnya di media sosial. Jadi di sini ada masalah dan latar masalahnya saya buat. Yang pertama yaitu seperti yang saya katakan tadi, bahwa masalahnya yaitu salah satu masalahnya tingkat apresiasi sastra dan karya sastra itu masih sangat rendah. Nah, latar masalahnya disebabkan oleh proses pembelajaran sastra itu masih dinilai belum optimal, berlangsung seadanya, kaku dan membosankan. Yang kedua yaitu gawai yang dipenuhi dengan media sosial lebih menarik dibandingkan buku sastra. Yang ketiga, kurang tepatnya metode dalam pembelajaran sastra. Dan yang terakhir yaitu gengsi. Nah, gengsi di sini yaitu menurut Seno Gumira Aji Dharma, ada 3 mitos sastra yang harus kita hancurkan saat ini. Yang membuat sastra itu dijauhi dan membuat alergi para anak-anak sekarang. Yang pertama yaitu sastra itu katanya curhat. Nah, jadi mungkin menurut anak-anak yang sekarang katanya gaul dan lain sebagainya, curhat-curhat seperti itu lebay dan lain sebagainya. Maka karya sastra sekarang kurang digemari oleh anak-anak.
Yang kedua masyarakat. Yang kedua yaitu bahasa sastrawan itu mendayu-dayu, rumit, asing didengar, sehingga membuat sebagian pembaca yang jarang membaca karya sastra itu merasa bahwa karya sastra itu bukan bagian dari bacaannya. Selanjutnya yaitu sastra itu katanya berisi pedoman hidup, petua-petua, nasihat-nasihat. Jadi anak-anak sekarang ini merasa mungkin itu kayak oh zaman dulu tuh ketinggalan zaman. Jadi karya sastra udah tidak digemari oleh anak-anak. Nah, jadi berarti permasalahannya di sini yaitu pada pemilihan inovasi dan metode yang kurang tepat. Nah, para pendidik atau penggiat sastra itu harus dapat menyesuaikan zaman dalam bersastra. Jadi karya sastra yang sudah ada di zaman sebelumnya harus mampu masuk ke zaman yang sekarang seperti itu. Nah, menurut Budi Dharma yang merupakan sastrawan dan juga guru besar Universitas Negeri Surabaya mengatakan bahwa anggapan banyak anak muda tidak suka membaca itu sepenuhnya tidak betul. Dia mengatakan bahwa anak muda sekarang ini berdiri di atas dua kaki. Yang pertama, mereka itu sangat pandai dalam mengoperasionalkan gawai. Yang kedua, mereka juga suka membaca buku, meskipun buku yang dibaca masih sesuai dengan umurnya atau sesuai dengan seleranya masing-masing. Nah, jadi ya anak-anak yang tidak suka karya sastra itu bukan berarti dia tidak suka membaca, tetapi bukan di ranahnya lagi membaca buku, namun media sosial yang dipenuhi dengan informasi itu karya sastra harus mampu masuk ke situ, seperti itu maksudnya. Selanjutnya di sini kita harus tahu dulu generasi milenial itu seperti apa. Generasi milenial itu merupakan generasi pengguna media sosial baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, ekonomi, eksistensi, bahkan pencarian informasi. Itu menurut Ainia tahun 2018. Nah, jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa karya sastra yang dulunya ada di zaman sebelum zaman milenial ini harus mampu masuk dan menyesuaikan diri di zaman sekarang ini seperti itu. Seperti yang dilakukan oleh dosen Universitas Islam Malang, ya Ibu Ari Ambarwati yang telah melakukan challenge 30 hari apresiasi sastra. Nah, itu beliau membuat challenge atau tantangan itu di beberapa media sosial, terutama pada Instagram dan Twitter. Beliau mengatakan bahwa ini adalah cara mengapresiasi karya sastra dengan menyesuaikan algoritma media sosial. Nah, di sini beliau juga sudah mengapresiasi sastra, yaitu cerita Arab Dedes. Beliau mengapresiasinya seperti ini. Arab Dedes berkisah tentang kudeta ala Jawa yang khas dengan menggunakan banyak tangan untuk kemudian memukul habis dan mengambil bagian kekuasaan sepenuhnya hingga semua orang menghormati karena kudeta yang dilakukan sangat licik tetapi cerdik seperti itu. Kemudian beliau menguploadnya di Instagram dengan hashtag 30 hari apresiasi sastra. Selanjutnya challenge tersebut diikuti oleh beberapa penggiat sastra yang merasa tertantang untuk 30 hari mengapresiasi sastra. Jadi dengan seperti yang dilakukan oleh Sifak Al, beliau mengapresiasi karya sastra dengan menggunakan pendekatan sastra, yaitu dengan menggunakan pendekatan sosio-psikologis yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Nur Alam Nasution, yaitu berusaha memahami latar belakang kehidupan sosial, budaya, kehidupan masyarakat, dan sikap pengarang terhadap lingkungan pada zamannya. Di sini, Sifak Al membaca novel Dendam harus dibayar, seperti Dendam, Rindu harus dibayar tuntas. Nah, mungkin di sini agak sulit membaca bentuk apresiasinya karena ini hasil screenshot saya dari Instagram, tetapi saya sudah share PPT saya kepada teman-teman, mungkin bisa di zoom pasti kelihatan tulisannya. Di sini ada 5 poin apresiasi yang dilakukan oleh Sifak Al. Terus di caption pada Instagram itu, Sifak Al menuliskan bahwa selama membaca novel ini, beliau menggunakan pendekatan sosio-psikologis. Eka Kurniawan menuliskan kisah yang terjadi pada tahun ia menulis, mengkritisi berbagai aspek dari masyarakat, pejabat, hingga pihak keamanan yang pada saat itu hanya menggeluti keuangan. Penulis memberi anggapan bahwa cipta sastra merupakan kreasi manusia yang terlibat dalam kehidupan, serta mampu menampilkan tanggapan
evaluatif. Nah, itu apresiasi yang dilakukan oleh si Fakal. Selanjutnya ada juga yang menanggapi challenge Ibu Ambar tadi menggunakan pendekatan parafratis. Nah, seperti yang dijelaskan oleh rekan saya Alam tadi, di sini mungkin dapat teman-teman dan Ibu baca, ada buku Pulang karya Toha Motar. Ini sudah diapresiasi oleh akun Instagram Apresiasi Sastra itu menggunakan pendekatan parafratis. Sudah mungkin dapat dilihat teman-teman. Selanjutnya, nah, ada juga yang mengapresiasi dengan menggunakan pendekatan edukatif. Di sini para yang ikut tantangan challenge Ibu Ambarwati tadi mengapresiasi sastra dengan mengutip kalimat yang ada di dalam novel yang menurutnya itu wah ini nih dapat nih dijadikan pedoman atau dapat untuk mengkode seseorang atau seperti apa. Nah, dengan mengutip kalimat yang ada di dalam novel. Nah, itu juga salah satu bentuk apresiasi sastra. Kemudian di-upload di Instagram atau di Twitter dan lain sebagainya. Contohnya seperti ini, jangan jatuh cinta hanya karena lama pernah berbaring di atas ranjang yang sama. Nah, itu merupakan salah satu kutipan dari dalam novel Perempuan Patah Hati yang karya Eka Kurniawan. Nah, di sini captionnya, akhir dari semua itu adalah perceraian. Satu pelajaran lagi diperoleh Mirah demi mengenang saat itu, jangan pernah jatuh cinta hanya karena lama tinggal di bawah satu atap. Juga jangan jatuh cinta hanya karena lama pernah berbaring di atas ranjang yang sama. Yang paling tolol dari semuanya adalah menurut Mirah, jangan punya anak hanya karena jatuh cinta. Nah, itu merupakan salah satu bentuk apresiasi karya sastra oleh akun Instagram Berdikari Book ya. Nah, di situ beliau juga sudah mengapresiasi sastra dengan pendekatan edukatif. Nah, ini juga sama juga dengan sebelumnya, yaitu dengan mengutip kalimat, sebagian kalimat yang ada di dalam novel, dan dengan menggunakan pendekatan edukatif ya, cara mengapresiasi sastranya, kemudian di-upload di Instagram dan Twitter dan sebagainya. Ini sama juga dengan mengutip kalimat, kemudian kalimat yang dikutipnya di-upload di Instagram, namun di caption di bawahnya ini, di captionnya akun Warung Sastra menjelaskan lebih detail lagi, ini adalah sebuah puisi ya, karya Jalaluddin Rumi. Aku memilih mencintaimu dalam diam karena di dalam diam aku tak menemukan penolakan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa akun Warung Sastra itu mengapresiasi sastra dengan cara pendekatan edukatif. Selanjutnya, nah sama juga. Coba balik lagi yang tadi. Ini Bu. Yang tadi. Terus dibaca coba. Yang ini Bu. Ya. Nah ini jadi Warung Sastra, akun Instagram Warung Sastra ini mengupload caption dikutipnya dari sebuah puisi yang kata-kata yang menurut dia berestetik seperti itu. Dia memilih kata-kata, aku memilih mencintaimu dalam diam karena di dalam diam aku tak menemukan penolakan. Nah, ini merupakan bagian dari puisi Jalaluddin Rumi yang ini dia puisi seutuhnya yang ini Bu, yang di sampingnya. Aku memilih mencintaimu dalam diam karena dalam diam aku tidak menemukan penolakan. Aku memilih mencintaimu dalam kesepian karena dalam kesepian tidak ada yang memilikimu kecuali aku. Aku memilih untuk memujamu dari jauh karena jarak akan melindungiku dari rasa sakit. Aku memilih untuk menciummu melalui angin karena angin lebih lembut dari bibirku. Aku memilih untuk menahanmu dalam mimpiku karena dalam mimpiku kamu tidak memiliki akhir. Nah, kalau Warung Sastra itu mengapresiasinya dalam yang menurutnya estetik kalimatnya yang pas untuk dia itu yang bait yang pertama, mungkin sebagian dari teman-teman lainnya memilih bait-bait yang lain untuk mengkode seseorang atau seperti apa. Nah, itu juga termasuk dalam apresiasi sastra seperti itu. Hanya mengambil sebagian dari bait puisi tersebut seperti itu.
apresiasi sastra kekinian kalau kata saya, Bu. Nah, selanjutnya ini sama juga seperti yang sebelumnya, dari puisi dikutip kata yang paling menurut teman-teman menurut akun-akun itu ada estetiknya dan pas untuk dirinya, diambilnya, dikutipnya satu bait atau beberapa kalimat, kemudian diuploadnya seperti itu. Nah, cara apresiasi sastra sekarang. Nah, sama juga, challenge yang di akun Twitter juga sama halnya dengan yang seperti yang di Instagram. Pendekatan-pendekatan yang digunakan ada beberapa seperti yang sebelumnya pada pendekatan parafratis. Di sini pada akun aku dan kamu saling, ini tidak kelihatan ya apanya username-nya. Ini di Twitter. Di sini terlihat bahwa beliau telah membaca buku apa nih? Nggak kelihatan ya. Kegiatan baca buku di rumah. Nah, ini juga terlihat bahwa nih pengalaman baca novel cantik itu Luka karya Eka Kurniawan. Nah, juga di sini ditulis oleh akun Twitter aku dan kamu saling ini, poin-poinnya ada 4. Yang pertama, ia mengatakan bahwa kisah cinta yang dikemas berbeda dan berbagai macam namun mampu meluluhkan hati pembaca. Nah, itu sudah diapresiasinya dalam bentuk ini. Seperti ini. Pendekatan parafratis. Selanjutnya pendekatan edukatif juga balik lagi parafratif. Nah, ini terus. Yang ini. Iya. Jelaskan tuh. Unsur sejarah. Nah, iya. Di sini akun Twitter aku dan kamu saling ini sudah mengapresiasi novel dengan judul Cantik Itu Luka dengan menggunakan pendekatan parafratis. Nah, di sini terdapat 4 poin yang diungkapkan oleh akun Twitter aku dan kamu dari hasil apresiasinya. Yang pertama yaitu kisah cinta yang dikemas berbeda dan berbagai macam namun meluluhkan hati pembaca. Memang, semua yang berbau tentang cinta sedari dulu banyak peminatnya. Yang poin kedua, apresiasinya yaitu unsur sejarah. Nah, unsur sejarahnya itu kecerdasan Eka Kurniawan dalam meramu kisah membuat saya sekaligus mendapat ilmu, perasaan cemas dan takut seakan menyelimuti. Contohnya, paksaan untuk menjadi pelacur ketika Nippon masuk menjajah di Indonesia dan kejadian di Halimunda. Selanjutnya, menurut pembaca, ini mengapresiasinya ada unsur feminisme yang diangkat sangat jelas hingga memunculkan rasa kesal seperti masuk dalam cerita. Kisah Dewi Ayu saat dibawa ke Blondan Camp dan juga dengan pembantaian para anggota PKI beberapa tahun setelahnya. Hal itu memang pernah terjadi dan pembantaian itu sukses menempatkan Indonesia ke urutan pertama pelanggar HAM terberat pada masanya. Selanjutnya, ada berbagai gaya dan bentuk diaduk hingga mencapai penataan capaian sastra yang luar biasa. Bagaimana seorang Eka Kurniawan bisa membuat karya sastra yang sebegitu hebatnya, hingga membuat novel ini diterjemahkan ke lebih dari 30 bahasa dan mendapat gelar sebagai pemenang World Readers Award 2016. Itulah pendekatan yang saya dapat, kata si ini ya Bu ya, kata si akun Twitter itu. Pendekatan analitis di mana saya ingin tahu bagaimana pengarang tidak kelihatan mengimajinasikan ide-idenya. Novel ini sangat cocok untuk Anda yang ingin mengenal unsur-unsur intrinsik sastra secara aktual dan fungsi setiap elemen cipta sastra dalam membangun keseluruhan. Jadi di sini juga beliau menggunakan pendekatan, selain pendekatan parafratis, beliau juga menggunakan pendekatan analitis. Begitu. Siapa pengarang ini? Siapa tadi? Pengarang bukunya ya Bu ya? Eka Kurniawan Bu. Judul novelnya Cantik Itu Luka Bu. Ya. Selanjutnya apresiasi karya sastra dengan pendekatan edukatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang para
pengikut challenge itu hanya mengambil kata-kata yang menurutnya itu berestetik dan menjadi motivasi bagi dirinya. Seperti ini, Nuraini, akun Twitter Rosadis, Nuraini memandang wajah si bayi lekat membelai rambut di kepalanya yang tipis. Lihatlah Komar, gumam Margio, wajahnya terkutuk sangat bahagia. Nah, itu merupakan salah satu kalimat yang ada di beberapa kalimat yang ada di dalam novel Lelaki Harimau, itu karya Eka Kurniawan juga. Selanjutnya ini ada juga dari akun Twitter Dinalfian, itu ada kutipan dari novel Mariposa ya, Mariposa novel terbaru. Itu, teman, aku mengingatmu, aku akan membawa semua kenangan kita dimanapun aku berpijak. Aku bahagia karena kalian, perjalananku berwarna karena kalian, seperti itu. Selanjutnya akun Ferry Anggara itu mengutip kalimat yang ada di dalam novel Tali Jiwo, itu karya Sujiwo Tejo. Dia mengutip kalimat tentang bahwa menikah itu nasib, mencintai itu takdir. Kau bisa berencana menikah dengan siapa, tapi tak bisa kau rencanakan cintamu untuk siapa. Seperti itu. Bentuk apresiasi sastra yang ada di akun Twitter. Selanjutnya, nah ini yang terakhir, ini hanya tambahan saja, Ibu Ambar tidak ada memberi challenge di YouTube, tapi di sini saya melihat banyak apresiasi sastra yang menarik di YouTube, seperti pada komentar-komentar yang ada di lagu karya Langit Sore. Itu di sini dari lagu para komentator ini bisa menciptakan puisi yang baru. Nah, apresiasi sastra ini menggunakan pendekatan emotif dan historis. Jadi dengan mendengarkan lagu yang menurutnya berdasarkan pengalamannya, para pendengar ini dapat menciptakan puisi baru. Seperti itu. Contohnya pada akun Dialog Pajalan, ini dia membuat puisi berdasarkan lagu yang didengarnya ini. Agustus di kota Jogja. Bus perjalanan berhenti diiringi derap langkah lelaki yang baru saja turun menepi. Petang itu aku tiba di kotamu, kota keraton istimewa. Menunggumu hingga sang fajar tiba di seberang terminal Giwangan Jogja. Berteman segelas kopi hitam serta perbincangan hangat di Warmindo bersama penduduk desa. Tak terasa 5 jam sudah kau tak kunjung hadir untuk tiba. Pagi itu ada rindu yang menjadi temu. Pelukmu di atas sepeda motor begitu hangat, diselingi obrolan kita yang kian melekat. Bersamamu di Jogja, kau bagai rumah yang ramah. Rumah untuk pulang setelah lelah bertualang. Jogja, kota magis yang romantis. Kini aku harus kembali pulang ke kotaku dan kita kembali menjadi dua manusia yang beku. Nah, sebenarnya lagu ini menceritakan tentang masa lalu si penyanyi yang pernah tinggal di kota Jogja, seperti itu. Jadi membawakan emosi para pendengar lagu untuk dapat juga berkomentar tentang kota yang penuh dengan masa lalu si pendengar, seperti itu. Baiklah, mungkin hanya itu bentuk apresiasi sastra kekinian atau di era milenial saat ini yang kebanyakan itu kita harus memanfaatkan media sosial untuk mendorong sastra untuk menyeimbangi zaman seperti zaman sekarang, seperti itu. Baiklah, terima kasih, maaf atas segala kesalahan, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Alamsyah, Rani. Iya, Bu. Ya, rasionalnya sekarang anak-anak milenial tidak suka terhadap sastra, tapi kan kita sebagai seorang guru harus betul bagaimana untuk membawa anak itu menyukai sastra gitu. Tidak lagi kita berbicara tentang kecengengan ya, maunya anak-anak milenial ini rasional gitu. Nah, ini bagaimana caranya kita membawa mereka atau membawa misi kita bahwa sastra kita berubah menjadi rasional demi kehidupan sastra kita, keberlangsungan budaya kita. Tapi kalau itu salah satu ya.
Yang kedua, kalau kita berbicara tentang sastra, kenapa misalnya orang Inggris masih tetap menghargai tokoh sastranya yang sudah lama-lama? Jadi kalau kita tanya anak TK juga tentang siapa itu pengarang Inggris yang terkenal itu? Siapa itu? Harus tahu kamu. Kok saya lupa lagi ya? Hah? Siapa itu? Nah, orang itu di Inggris kita tahu ini tokoh sastra kita. Itu kan mendunia dipelajari. Kalau di jurusan bahasa Inggris itu memang dipelajari benar-benar gitu ya, sastra Inggris yang itu. Waduh, kok lupa lagi. William Lalu di Rusia juga seperti itu. Nah ini nih kalau sudah tua tiba-tiba hilang, udah inget tapi hilang gitu ta. Ya, makanya saya terus mau mengajar itu supaya tidak pikun. Tadi saya ingat akan berbicara tentang tokoh sastra Inggris yang dari awal hidup 100 tahun yang lebih misalnya gitu. Terus di Rusia juga tetap diagungkan. Tapi di dunia kita sastra itu sastra pengarang-pengarang sastra yang dulu itu tidak dikenal gitu. Ya. Dan kita tidak merasa bangga gitu dengan mereka. Bahwa sastra itu bisa merubah situasi hidup. Sastra itu bisa membangun jiwa seseorang menjadi berbunga-bunga, bisa membangun perubahan politik di negaranya. Terus sastra itu ya berpengaruh terhadap sosial budaya politik di negaranya ya. Nah itu. Jadi kita misalnya anak sekarang tidak tahu siapa itu Hairil Anwar. Hairil Anwar yang kesini-sini. Kalau kita tahu misalnya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu adalah tokoh sastra lama, tapi mereka itu Raja Ali Haji itu yang mengangkat sastra Melayu ya waktu itu karena Malaysia dulu Malaka itu negara kita ya dulu ya. Jadi dia diam di Malaka, dia menjadi sastrawan di situ dan dia dikenal sampai kenapa misalnya orang luar negeri yang mempelajari sastra Indonesia tahu ya dipelajari Raja Ali Haji sampai dia datang ke daerah Riau untuk mengetahui siapa itu Raja Ali Haji yang terkenal. Misalnya sastranya itu tentang Malaka dimakan api ya. Ya itu seperti itu. Nah itu ya yang kedua gitu. Yang ketiga yang saya tanya, bagaimana mengajarkan sastra kepada anak-anak milenial sekarang supaya mereka itu suka pada sastra? Karena sebetulnya waktu zaman Soekarno orang mengatakan orang yang merasa dirinya intelek harus tahu tentang sastra. Ya. Harus senang melukis, harus senang sastra. Baru dia mengatakan bahwa saya orang intelek. Itu zaman Soekarno berbicara seperti itu, ya. Jadi sastra itu membawa manusia menjadi pemikir yang bagus, ya. Yang menjadi emosinya juga diatur seperti itu. Ya, makanya disebut orang yang suka sastra itu adalah orang intelek. Ya. Sekarang tidak ada itu istilah itu. Dulu oleh siapa? Kata-kata Soekarno seperti itu dibesar-besarkan waktu saya diajar ya dulu tahun 50-an. Oke. Nah, itu barangkali Anda yang harus pikirkan bagaimana kaum milenial ini menyenangi sastra dan mau lagi membuat puisi, mau lagi misalnya menulis cerpen, mau lagi menyenangi novel gitu ya. Itu isu yang perlu Anda kembangkan seperti apa gitu. Oke? Ya. Coba silahkan pikirkan. Alam dan Rani. Oke? Ya. Siapa yang menjawab dulu?
Iya Ibu, saya mau Rani? coba jawab. Ya Bu. Ya. Eh, Ya seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa agar anak dapat senang dengan sastra, anak milenial yang sekarang terpaku kepada gadget yang dipenuhi Hmm. dengan media sosial, oleh karena itu Hmm. sastra harus kita bawa juga ke media sosial itu, Bu. Nah, sastra harus kita bawa juga ke Ya, media ya. sosial. Kan sudah ada YouTube, Instagram, Twitter, yang kita masukkan ke situ, Bu. Contohnya Hmm. seperti yang slide saya yang terakhir tadi itu lagunya itu sebenarnya bukan lagu seperti yang sekarang, Bu. Lagunya itu lagu-lagu kalau orang sekarang bilangnya lagu-lagu anak indie gitu, Bu. Jadi kata-katanya itu sudah seperti puisi-puisi yang kayak Hmm. akan kata-katanya yang puitis seperti itu, Bu, yang membuat para pengomentarnya yang tadi itu merasa termotivasi untuk membuat puisi baru lagi nih seperti itu, yang seperti yang saya contohkan di slide terakhir tadi. Terus membuat guru-guru juga membuat challenge Coba kepada tampilkan tadi. oh iya maaf Bu. Eh, Tampilkan. yang nah ini Bu. Ini sebenarnya lagu saya lupa judulnya sebenarnya Bu. Suasana di Jogja kalau nggak salah saya judulnya itu lagunya Hmm. nama bandnya Langit Sore. Nah itu Hmm. menceritakan tentang suasana masa lalu dia ketika dia berada di kota Jogja yang penuh kenangan, sekarang tidak ada lagi, dia putus dengan kekasihnya seperti itu Bu. Tetapi bahasa-bahasa dalam lagunya itu sangat puitis, kayak akan unsur-unsur yang memenuhi puisi seperti uh, ini dia Bu. Jadi dia termotivasi, para pendengar lagu itu termotivasi untuk menceritakan kembali, oh ini pengalaman saya di Jogja nih ada seperti ini juga nih. Nah jadi dia Hmm. bikin puisi Bu, seperti Aku Belok ke Jalan ini. Nih ini puisi yang dibuat oleh pendengar lagu itu Bu. Pendengar lagu itu ketika mendengar lagu itu Bu. Nah itu Hmm. juga menurut saya salah satu bentuk Hmm. apresiasi. Apresiasi. Nah, jadi Oh, zaman ya, sekarang ya. ini kita harus memasukkan sastra ke media sosial baru kita sastra itu berkembang seperti itu, Bu. Terus guru juga melakukan challenge atau tantangan kepada siswanya atau muridnya. Nih, baca karya sastra misalnya novel, apresiasi, upload di Twitter atau cari kalimat yang menarik di dalam novel ini kemudian buat quotes dan upload di media sosial seperti itu, Bu. Jadi kita harus melibatkan media sosial juga, harus melibatkan gadget juga seperti itu, Bu. Tidak bisa Hmm. terlepas dari gadget kalau sekarang ini. Apalagi kalau Nah, dibuat filmnya ya. nah Hah? betul, Bu. Kemudian upload di YouTube seperti itu, Bu. Iya, buat filmnya gitu. Harus begitu sekarang. Iya, Iya, cuma Bu. gurunya harus pinter. Betul. Harus pinter apa Itu dia namanya? tadi pemilihan Hmm. inovasi dan metode pembelajarannya, Bu, yang Hmm. harus kita perbaiki. Ya, baru kalau misalnya dalam dalam di YouTube misalnya ditampilkan di YouTube dengan film begitu ya, mereka Iya, akan betul. suka pasti. Ya. Jadi sekarang itu anak milenial sekarang inginnya yang rasional, ya, yang apa namanya, yang mudah dicerna di mana di media sosial gitu. Ya, sekarang sudah jarang mau baca-baca tuh anak milenial memang, ya. Tapi kalau misalnya eh, misalnya saya nih, saya mengajar sekarang, coba Rani, hmm, apa namanya, bahasan kamu filmkan misalnya, ya, kamu mengajarnya sampai menerangkan filmnya gitu, akan lebih bagus itu, ya. Berani tidak membuat seperti itu? Nanti kalau misalnya ini untuk apa namanya, untuk UAS, Anda membuat film-film seperti itu, ya, bisa ya.
Bisa nih anak muda? Film bagaimana Ibu? Film dari sastra, Oh, ya. Difilmkan oleh kamu, sebagian tidak usah keseluruhannya, intinya seperti itu. Jadi ada ngomong yang benar, menarik kan bagi mereka, bagi kaum muda, begitu. Bisa tidak? Bisa Buyung? Halo? Ya, Bu. Insya Allah Oh. bisa, Bu. Ya udah itu, jadi menarik. Jadi bahan ajar diambil dari situ, kita filmkan, ya. Atau misalnya baik dari puisi, baik dari novel, baik dari cerpen. Pokoknya yang menarik Anda membuat film. Bisa ya? Bisa? Nanti ada yang bicara, Anda yang bicara. Ya, oke? Bisa nggak Buyung? Ya, Bu, insya Allah bisa. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, untuk UAS saya suruh begitu aja kalau begitu, ya. Jadi pembelajaran baru bagi sastra seperti ini. Jadi anak milenial itu maunya yang rasional seperti itu, gitu. Dia nggak mau baca bukunya, tapi judulnya di sini karangan siapa itu Anda buat, ya. Dari inti cerita itu filmnya difilmkan gitu, oke? Oke, Bu. Bisa, nggak bisa. Saya mengajar ini juga bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mereka mengajarnya pakai itu, pakai YouTube ya. Dia penampilannya pakai YouTube. Dia ambil misalnya ini bahasa Indonesia yang baik benar itu seperti ini. Ini kesalahannya ini berbicara, ada film-filmnya, ada bukunya, ada apa namanya, ada kalimat-kalimatnya seperti itu yang salah dan yang benar, oke? Jadi maunya seperti itu sebetulnya anak muda. Cuma saya belum bisa gitu. Belum belajar artinya. Bisa, Bu, tapi belum belajar. Saya juga bisa belajar walaupun udah tua. Iya. Iya. Oke. Seperti saya udah tua nih. Artinya saya generasi tua sekali. Jadi saya sudah 78 tahun. Tapi saya belajar mengajar Zoom itu seperti apa. Saya belajar buka webinar itu seperti apa gitu. Kalau belajar mah bisa udah tua juga, apalagi anak muda, oke? Ya? Jelas Iya, tidak? Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ibu maaf nanya itu Ya? ini Apa? satu kelas kan Bu, maksudnya berkelompok itu kan Bu? Berkelompok, Bu. Tugas Enggak, UAS, sendiri-sendiri. Ini mapan saya sebut. Untuk UAS ini. Sendiri-sendiri. Oh, Jadi misalnya ada 17 orang ya. 17 orang. 17 orang misalnya dibagi pertemuan untuk UAS itu berapa pertemuan? Berapa pertemuan itu? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya. 7 pertemuan ya. Oke? Ya. 7 pertemuan. 7 pertemuan. Anda sekelilingnya berapa? Jumlahnya 17 orang. Iya, Bu, 17, Bu. 17 orang dibagi 7 jadi berapa? Jadi sehari penampilan, ya, penampilan 17 bagi 7 berapa sayang? 2 orang. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Satu-satu. Tapi tampilnya 3 orang seperti tadi Rani dengan siapa? Dengan Alam. Begitu, oke? Jadi satu-satu kamu punya objek nih, saya akan filmkan ini. Nah, misalnya dari lagu, misalnya, ya. Oke, bisa tidak? Ini, Bu, soalnya Ini masih ada bagus yang ini. belum presentasi, Bu. Halo, Bu? Ya iya, presentasi dulu. Presentasi dulu, habiskan. Tinggal berapa orang yang belum presentasi? Ada 5, kalau tidak salah, Bu. 5 orang, Bu. 5 orang ya? Masih banyak. Iya, Ibu. Satu kelompok berapa? Ini maksudnya, Berapa orang? ya, Bu? Ada yang Yang 2, Bu. presentasi apa ini? Yang kelompok Ada terakhir, yang Bu. 2 apa?
Kelompok terakhir siapa? Ada kelompok kreativitas sastra dan pembelajaran sastra, Bu. Ada 4 orang lagi, Bu. 4 orang. Orang, jadi dua kali Dua pertemuan lagi kelompok ya? lagi. Iya, Ibu. Pertemuan. Jadi pertemuan kita sudah berapa? Ini yang ke 8, Ibu, kalau tidak salah. Ini minggu ke-8 maksudnya. 8. Tapi kemarin dikurang 1, Ibu, karena tidak ada kelas waktu itu. Waktu kapan nggak ada kelas? Waktu kapan ya? Gimana teman-teman? Takut saya udah lupa. aja. Ya udah aja ya. Habisin kemarin nanti minggu depan. Ya, minggu depan yang 2 kelompok itu ya. Oke? Iya, Bu. Habiskan dulu. Terus kemudian ada UTS, ya. Ada UTS, sesudah itu apa itu sesudah UTS nanti pertemuan Anda penampilan pakai film itu, sastra itu ya, dan itu sudah dianggap UAS ya, karena saya lihat itu kreativitas Anda. Ya, oke? Iya, Jelas tidak? Iya, jelas Bu. jelas Ibu. Ya, jadi bisa 3 orang, ya, bisa cepat selesai gitu. Ya, sekarang habiskan dulu pertemuan minggu depan, ya. Iya Bu. Nah, minggu depan selesai, kemudian ada apa namanya? Ada UTS. Sebab harus ada nilai UTS ya. UTS, kemudian apa namanya? UAS. UAS yang dilaksanakan oleh Anda sendiri-sendiri ya. Buat filmnya sendiri-sendiri, oke? Ya. Harus pinter semua nih. Tapi dia nggak harus itu kan Bu? Karena Dan Bu nggak harus film. nggak harus apa? Dia tidak harus film. Nggak harus apa? Bisa musikalisasi puisi ataupun misalnya pembacaan puisi yang diiringi oleh musik-musik seperti itu bisa Bu. Soalnya kan Bu kalau misalnya pembuatan film dia harus memerlukan beberapa orang untuk berdialog Bu, seperti itu. Ya nggak apa-apa lah. Tapi kalau musikalisasi puisi sudah biasa. Ya, sudah biasa. Ini saya yang baru, ingin yang baru. Kalau misalnya ngajak temen nggak apa-apa. Harus tampil 2 orang, 3 orang ya ngajak teman lah. Nanti si temannya itu juga dikasih nilai sama saya. Oke? Ya? Siap Bu. Oke? Ya Bu, ya Bu, siap Bu. Ah, bagus. Pinter-pinter semua. Jadi ada pembaharuan pembelajaran sastra untuk kaum milenial. Ya? Oke. Kalau belajar bahasa Indonesia, mereka menceritakan bahwa ini dia ngomong pakai film gitu. Ngajar bahasa Indonesia artinya. Bisa menarik. Apalagi ini sastra. Sastra lebih menarik. Oke? Kreatif ya, anak muda. Oke. Mana? Ibu izin bertanya, Bu. Ketuanya si Buyung. Bu izin Apa? bertanya, Bu. Bertanya apa? Ya, kita Ya. di awal ditugaskan untuk membuat artikel masing-masing kelompok itu berdasarkan materinya masing-masing, begitu Bu. Saya kebetulan sosiologi dan alam, Artikel sastra. apa? Nah ini bagaimana untuk itu juga tugas akhir Bu itu? Oh, enggak lah. Karena ya Bu, kalau untuk membuat film mungkin waktunya akan cukup memakan waktu begitu Bu. Harus ada kita buat apa namanya, buat dialognya seperti apa, kemudian nanti
siapa yang akan bisa membantu kita, mungkin akan memakan waktu, Bu. Jadi terlebih ini satu orang begitu, Bu. Nah ini Satu orang. ya kan ini tugas membuat filmnya satu orang, apa tugas individu begitu, Bu? Oh, berat ya bagi Anda ya? Ya maksud Kalau membuat saya artikel itulah udah bosan lah, udah bosan. gimana, Atau Bu? begini. Kalau kamu tidak mau sendiri-sendiri, oh bolehlah. Seperti kelompok sekarang bikin film nggak apa-apa lah. Pokoknya hal baru yang saya berikan kepada Anda seperti ini, ya. Jadi Anda bisa ngajar dulu nanti seperti itu. Jadi mahasiswanya senang, ya. Oke. Jadi tugas akhirnya Siap, ya. membuat sebuah film dari karya sastra itu per kelompok ya, Bu? Gitu, Bu? Nggak apa-apa lah. Kalau Anda tidak sedia sendiri-sendiri mah oke. Ya, per kelompok aja. Jadi dibuat berapa kelompok? 7 kelompok ya? Ya, Berapa, Bu? oke. Siap dong. Ayo siap gitu. Lalu, Lutfi, siap. Bismillah Ibu. Rani, siap. Siapa lagi tuh? Mana yang muncul? Mana yang lainnya muncul? Nur Alam Sah, siap. Insya Allah siap, Bu. Oh, bagus. Ya. Jadi ada pembelajaran baru yang membuat kita senang gitulah. Kalau misalnya Anda punya punya cerita sendiri, no problem. Ini bagus, ya. Astri, siap Astri? Insya Allah siap, Bu. Amin, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan kamu bagus bikin filmnya, dapat nilai A semua. Oke? Siap ya? Siap? Bu. Bismillah. Tidak. Sekarang silakan diskusi, siapa yang bertanya tentang ya apa yang dibahas oleh Nur Alam Sah dengan Rani. Iya, Bu, saya Silakan. izin bertanya, Bu, terkait materi, Bu. Materi apa? Ya, maksudnya ke pemateri, Bu, ke Rani dan Alam. Iya, silakan. Ini tadi kalau tidak salah kan bahwa apresiasi itu ada 4, menurut siapa itu tadi ya? Ada menghargai, menggemari, menikmati, mereaksi ya apa? Kemudian yang terakhir itu memproduksi. Nah, pada apresiasi sastra dalam hal memproduksi itu banyak sekali orang yang mengatakan yang menanyakan apa saya bisa hidup dengan karya sastra begitu. Artinya begini teman-teman, masalah di dunia sastra ini khususnya yang berkaitan dengan ekonomi itu di negeri kita belum dijamin kesejahteraannya. Mungkin beda dengan di luar, ada royalti khusus dan lain-lain. Kalau di Indonesia kita masih mempertanyakan mau jadi apa kalau kita hanya hidup atau kalau kita hidup dari karya sastra. Teman-teman bisa mengatakan, wah ada royalti dari penerbitan buku, itu berapa banyak dan akan seberapa lama prosesnya untuk sampai ke sana kalau kita penulis baru. Nah mungkin mindset seperti ini juga bisa disadari oleh siswa-siswa kita, artinya ya nanti pada akhirnya mereka akan mengapresiasi sastra yang tadi Rani lakukan ya, hanya mengutip quote-quote yang puitis, yang yang enak dibaca gitu. Padahal itu juga saya punya kritik begitu. Kalau kita mengapresiasi sastra hanya sebatas mengambil quote-quote yang indahnya saja, itu kita tidak bisa memahami utuh karya sastra itu sendiri. Justru itu seperti membedah karya sastra, misalnya ini bagian organ apa, tanpa menyatukan gagasan-gagasan yang ada di dalam
karya sastra. Itu tuh tidak memahami karya sastra. Ya mungkin jatuhnya hanya eksistensi di dunia maya begitu. Nah, artinya sebetulnya masih kompleks ini persoalan di dunia sastra. Pertanyaan pertama, seberapa bisa kita hidup dengan karya sastra? Misalnya kalau ada orang atau siswa kita yang gemar sastra ingin menjadi penulis, apakah itu jaminan buat masa depan? Nah, ini kalau kalau ini apa namanya, kalau memungkinkan dalam diskusi ini kita coba diskusikan apa peluangnya selain menjadi penulis itu apa begitu. Apakah misalnya dengan kita giat di media sosial dengan sastra, kemudian kita terkenal, mungkin bisa bisa dapat endorse dan lain-lain, itu bisa kita diskusikan. Soalnya sejauh ini memang ya apa, kita bisa hidup apa, jujur saja kita bisa hidup apa di dengan buku, dengan apa, para penulis itu emang sudah kaya dengan menulis. Mungkin dia memang asalnya orang kaya, tetapi kalau dia bukan orang kaya kemudian menulis, apakah mungkin dia berkecukupan hidupnya dengan karya sastra? Itu perlu kita jawab, dan jawaban ini harus kita salurkan ke siswa-siswa kita begitu, supaya dia juga punya semangat untuk memproduksi. Kan sebatas ini mereka misalnya punya karya tidak dipublikasikan, atau paling tidak dipublikasikannya di media sosial yang akunnya itu dikunci. Nah, itu tidak bisa dinikmati banyak orang dan tidak profitable. Ya, jadi menghargai karya sastra hanya sebatas itu. Ini menjadi soal menurut saya. Jadi perlu kita diskusikan seperti itu. Terima kasih. Jawab Rani, jawab Alam. Apa jawabanmu? Alam dulu kan, yang teori dulu ya Lam. Alam dulu. Ya. Nanti aku yang bahas Silakan. caption itu tadi. Ya, terima kasih kepada Saudara Buyung Firmansyah yang sudah menanyakan apakah kita hidup dengan hasil dari karya sastra kita sendiri seperti itu. Iya kan, Kak? Nah, Bunten tadi dibahas tentang ini, tingkatan apresiasi sastra. Menurut The Site tadi, pada tahun 1975 ada 4 tingkatan. Tingkatan menggemari, tingkatan menikmati, tingkatan mereaksi, dan tingkatan produktif. Nah, tadi sudah saya jelaskan juga pengertian dari pengertian dari tingkat menggemari, tingkat menikmati, tingkat mereaksi, dan tingkat produktif. Nah, sampai tahap mana kita bisa menghasilkan uang? Apakah kita cukup pada tingkat menggemari, atau apakah kita cukup tingkat menikmati, atau tingkat mereaksi, atau tingkat produktif? Tentu kita menghasilkan terlebih dahulu. Kita memberikan produktif kita terlebih dahulu. Sebenarnya ini bahasan untuk kelompok kreativitas sastra untuk minggu depan. Karena minggu depan masih ada kelompok yang membahas kreativitas sastra. Karena kreativitas sastra itu termasuk ke dalam apresiasi sastra. Nah, apakah kita bisa hidup dengan karya sastra? Itu tergantung orangnya, Kenapa dikatakan tergantung orangnya? Contohnya seperti sastrawan-sastrawan yang terkenal, sastrawan seperti Asma Nadia, itu mereka melakukan sayembara juga seperti Helvitiana Rosa. Sempat saya ikut dalam sayembara Helvitiana Rosa, yaitu membacakan puisi. Nah, mungkin saya pikir di situ selain untuk memperkenalkan sastra itu sendiri, ada hal-hal yang dilakukan. Sebelumnya saya Saudara Buyung itu dapat dengan penghasilan sastra itu sendiri. Dari mana sumbernya? Bisa berikan, Saudara Buyung? Ya, halo. Itu sumbernya dari mana? Bagaimana? Sumber. Ya, jadi pertanyaan saya sebetulnya simpel. Jadi kita mengajari anak untuk sastra sampai
sampai pada tingkatan memproduksi. Lalu dari produksi sastra ini, apakah kita bisa hidup dari sana? Misalnya, saya mau jadi penulis. Bahkan orang tua sekarang, misalnya ya, kamu mau jadi apa? Mau jadi penulis. Itu diragukan. Karena apa? Seperti tidak mempunyai masa depan kasarnya. Karena tidak, penghasilan dari sana seberapa besar sih? Begitu kira-kira. Jadi daripada menjadi penulis, mending jadi yang lain. Nah, ini mindset ini yang harus kita jawab. Ini saya kontraskan ya, mungkin tidak sekasar itu, tetapi saya kontraskan untuk bisa didiskusikan. Jadi apakah quote-quote yang di media sosial yang kita ambil, kemudian diposting di media sosial, itu menghasilkan apa selain eksistensi gitu. Nah, ini adakah peluang-peluang untuk apa namanya ya, supaya ini lebih bernilai secara ekonomis sastra ini? Oh, tentunya profesi penulis juga, karena kita bukan seorang penulis mungkin, jadi kita belum tahu bagaimana gaji dari seorang penulis. Bisa nanti kita cari terlebih dahulu sumber yang sah, yang sahih, seberapa gaji dari seorang penulis. Kalau pendapat saya, gaji penulis itu mungkin tergantung kualitasnya, tergantung bagaimana lakunya di pasaran seperti itu. Bagaimana dia bagaimana cara dia itu membuat sebuah karya dia itu biar peminatnya banyak. Semakin banyak peminat, menurut saya, semakin banyak uang masukan untuk dia sendiri seperti itu. Kalau misalnya dia itu penulis ini tulisannya tidak laku, ataupun hanya di situ-situ saja, tidak ada penjualan ke Gramedia, tidak ada kerjasama penerbit, hanya di situ-situ saja, tidak ada banyak peminatnya, mungkin bisa dikatakan tulisannya itu bukan berkualitas, tidak berkualitas ya, kurang banyak peminat seperti itu. Boleh menambahkan? Atau tambahan? Boleh, silakan saudara Lutfi. Oke. Punten Buyung mau nanya dulu tadi, maksud Buyung itu kan tadi masa depan penulis atau jenjang kerjanya bukan ya? Maaf, aku salah tangkap saya. Iya, artinya kita seberapa mungkin bisa hidup dari kepenulisan, Kang. Karena memang kritik dari para penulis pun mereka susah kalau untuk hidup dengan mengandalkan karya tulis mereka, dengan mengandalkan royalti yang didapat dari penerbit dan lain-lain. Ini masalah serius. Ini tidak dipandang penting oleh negara. Jadi mereka tidak tidak dijamin lah kesejahteraannya. Jadi pentingnya apa gitu? Oke. Yang pertama saya setuju banget dengan Buyung. Di sini banyak banget kita orang yang jadi penulis dan akan dihalangi mimpinya oleh orang tua kita atau sekitar kita ya. Cuman buat saya di sini yang jadi masalah itu adalah bukan menulisnya, tapi dari pengetahuan yang kita berikan kepada kasarnya bibit-bibit penulis tersebut. Kita hanya menanamkan cara menulis, cara membuat karya. Kita lupa bagaimana cara marketingnya, cara mendapatkan funnelingnya, bagaimana dia berbisnis dengan itu. Teman-teman masih ingat dengan fenomena ini nggak? Jasa nulis caption dulu yang puitis, seharga 50.000 per 200 karakter. Buat saya itu, dan buat saya orang di balik itu sangat jenius bagaimana dia bisa mendapatkan channel ke sana. Ataupun kalian masih ingat nggak dengan baju jogger? Jogja kan? Mungkin di situ kayak menyeleneh dan sebagainya teks itu, tapi di balik semua itu proses kreativitasnya saya rasa sangat edan gitu untuk menulis bagaimana kalimat tersebut bisa laku. Lalu kemudian juga sekarang lagi hits lagi kalau kita ngomonginnya berdasarkan kata ya, dalam artian penulis ini kita secara lebih umum lagi, bukan hanya pada puisi. Di sini juga kita lihat lagi bagaimana tahu nggak, harta, tahta dan sebagainya yang kalimat ketiganya sedang beda. Dan ini sedang lagi hits lagi sekarang dalam bentuk tumbler, dalam bentuk baju. Dan itu untuk berpikir 3 kata itu harus baik dengan memiliki padanan yang baik itu menjadi sangat sulit kalau buat saya. Dan di sinilah fungsi kayak funnelingnya, sosial media marketingnya, bagaimana biar bisa sampai ke sana. Dan orang-orang ini hanya diajarkan bahwa hasil dari menulis itu adalah buku. Hasil menulis itu adalah puisi. Padahal puisi dan puisi itu bisa diubatkan lagi nggak hanya dalam bentuk buku. Bisa tadi salah satunya kutipan. Atau kalau dalam paling mudahnya lagi adalah konten kreator yang menjadi misalnya YouTube atau apa. Dan bentuknya bukan pembacaan puisi, tapi pengajaran puisi atau pengajaran bagaimana puisi itu menghasilkan. Karena orang banyak yang mencari bagaimana puisi menghasilkan. Kenapa tidak kita menyediakan konten bagaimana cara puisi menghasilkan? Otomatis orang pun akan mencari konten tersebut gitu.
Kenapa saya bilang demikian? Karena saat ini pun saya hidup salah satunya dengan cara menulis. Cuma menulis ini saya menulisnya di sosial media dan saya rasa walaupun belum begitu besar, tapi beberapa nominalnya sudah cukup lumayan gitu. Gitu sih. Jadi kalau buat saya, apakah bisa masker? Bisa. Tapi dengan caranya kita belajarnya bukan hanya tentang puisinya, tapi bagaimana distribusi dan juga penyaluran dan bentuk juga dari karya-karya tersebut gitu. Oke. Nah. Terima kasih Kang. Nah mungkin ini juga ya yang tadi poin penting dari Kang Lutfi bahwa belajar sastra itu tidak melulu tentang menghasilkan buku begitu. Tadi saya juga terpikir dari tadi penyampaian Kang Lutfi, kenapa kita tidak menghasilkan kaos yang tulisannya unik-unik, kaos itu bisa kita jual, atau cangkir atau mug atau apa brand-brand itu, maksudnya, nah itu paradigma mungkin pengajar-pengajar kita di sekolah ya entahlah kalau sekarang ya dulu itu ya menulis tetapi ya segitu aja dikumpulkan dalam selembar kertas dan lain-lain, jadi jauh dengan nilai sastra itu menghasilkan secara ekonomis begitu. Nah mungkin ini yang menarik banget Kang, ilmunya jadi konten kreator itu kan juga basis dari pengetahuan sastranya harus cukup ya. Saya kira itu ya, maksudnya perlu kita membuat satu pembelajaran proyek atau apa yang tidak melulu tentang buku tugasnya, atau menciptakan cerpen, menciptakan puisi, tetapi diubah mediumnya ke hal yang lebih ekonomis, nanti bisa dijual, bisa apa begitu. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Rani mau jawab? Ya Lutfi, Ya Ibu, ngomong lagi Lutfi. sudah cukup saja Bu. Nanti aja kalau ada yang kurang menambahkan lagi. Rani, Iya, mau jawab? tadi perihal yang Abu yang bilang, maaf bisa ulangin lagi pernyataannya tentang yang caption tadi ya? Ya, halo? Yang caption tadi itu bilang apa tadi, maaf lupa. Ya, maksud saya begini sederhananya. Tadi potensial apa yang dijelaskan oleh Rani, misalnya kita mengutip satu karya, kemudian kita posting ke media sosial, itu sebetulnya kalau ditindaklanjuti, misalnya kutipan itu adanya di kaos, atau adanya di mug, atau adanya di mana, di tas jinjing gimana, itu kan bisa menghasilkan nilai ekonomis, karena selama ini paradigma bahwa penulis itu miskin dalam tanda kutip itu masih kuat di masyarakat. Jadi mau jadi apa gitu kan? Artinya penulis novel, penulis cerpen kayak gitu ya. Nah, artinya bisa selain kita mengarahkan mereka untuk membuat kutipan yang menarik dan diposting ke media sosialnya, kita tadi ya berdasarkan penjelasan Kang Lutfi bisa ke media-media lain begitu. Karena yang saya persoalkan itu kan kesejahteraan penulis atau kesejahteraan orang-orang yang hebat di dunia sastra ini masih belum terjamin begitu. Mungkin dengan adanya peluang ini ya bisa digunakan begitu peluangnya. Jadi pebisnis begitu, anak-anak sastra jadi pebisnis. Kan sekarang lagi hits tuh kaos-kaos yang warna hitam, nanti tulisannya apa sih, lucu-lucu, unik-unik gitu ya. Misalnya tulisannya cukup kaos main gitu, atau apa gitu ya, menarik gitu, bahkan tidak sastrawi tapi juga tetap menarik. Nah itu menurut saya bisa menjadi satu ladang, satu satu kesempatan untuk para pegiat sastra begitu, tidak melulu tentang buku maksudnya. Nah, maksud Rani tadi, kalau nggak salah Rani dengar tadi mengatakan bahwa caption mengupload atau menyebarkan caption berdasarkan kutipan dari buku novel itu tidak termasuk apresiasi sastra gitu ya? Apa Rani salah dengar ya? Iya, jadi ini sebetulnya kritikan dari Nurgiantoro yang saya baca dalam bukunya. Ketika kita
apa namanya, mengapresiasi dalam arti memahami secara utuh karya sastra, entah itu puisi, cerpen atau dan yang lainnya, itu tidak bisa sepotong-sepotong begitu. Nah, mungkin kebutuhan di media sosial berbeda. Mungkin tadi tahapannya bagaimana caranya anak menggemari, jadi sepotong-sepotong dulu. Tetapi untuk memahami utuh, konsep apresiasi yaitu memahami utuh karya sastra itu tidak sampai di situ. Misalnya dengan kita mengutip "Aku ini binatang jalang", apakah itu apakah itu bisa membuat mereka paham dengan puisinya Hairil Anwar yang ada tulisan "Aku ini binatang jalang"? Kan tidak seperti itu. Nah, maksudnya di sini apa namanya ya? Itu ada dari segi ekonomis tidak begitu menguntungkan kalau diupload ke media sosial, dan dari segi memahami karya sastra secara utuh juga tidak. Jadi paling tidak salah satunya lah begitu menurut saya. Ya, baik. Sebelumnya kita harus Rani ulang dulu pengertian apresiasi sastra. Jadi ini menurut Sumarjo, apresiasi sastra itu berarti mengenal, menyenangi, menghargai, memahami, dan menjadikan karya sastra itu sebagian dari hidup gitu. Jadi maksudnya di caption ini tadi, kalau misalnya kita membaca sebuah novel, pasti kita harus mengutip dari sebagian kalimat dari novel itu, tentu kita harus membaca dulu, menikmati dulu, dan kita dari caption, dari quotes yang berasal dari sepenggal dari kalimat dari dalam novel itu, tentu kita sudah menikmati dan memaknai apa itu kalimat itu yang berasal dari novel itu. Berarti itu sudah termasuk salah satu apresiasi sastra. Kita sudah mengapresiasi sastra itu. Namun caranya anak zaman sekarang itu yang biar kekinian gitu. Jadi tidak mungkin semua novel dia menulis resensi untuk diupload di media sosial. Jadi karena tuntutan zaman, karena zaman sekarang ini sering ada quotes-quotes tersebut, jadi anak-anak itu mengambil kutipan dari novel itu, kemudian diuploadnya. Menurut Rani itu sudah mengapresiasi sebuah karya sastra, karena beliau juga menikmati dan memaknai kalimat itu gitu. Pasti dia membaca dulu, atau dari caption dari kalimat itu yang lain jadi diupload, terus yang lain membaca, oh tertarik, oh penasaran nih gimana ya ceritanya. Jadi menurut saya juga memancing untuk yang lainnya untuk membaca sebuah buku, dan itu sudah termasuk apresiasi menurut Rani ya. Tapi mungkin teman-teman lain ada komentar lain atau pendapat lain. Punten dan Kang Buyung. Mana yang lain nih nggak muncul? 17 orang. Ini seperti ini dulu, Kang. Diam aja. Persepsinya seperti ini, Kang. Maksud saudari Rani tadi, contoh mengapresiasi, bukan tindakan untuk maksudnya bukan untuk mengutip terus membuat ke kaos seperti itu, bukan seperti itu maksudnya. Contoh dari apresiasi itu seperti apa? Seperti itu. Berarti kita mengutip dari novel yang sudah kita baca, itu sudah termasuk ke dalam apresiasi sastra. Kita sudah memahami seperti itu. Bukan untuk, mungkin maksud Kang Buyung ini lebih ke mengutipnya itu, kenapa bisa dikatakan dia itu apresiasi sastra? Bukan seperti itu. Kenapa dikatakan apresiasi sastra? Karena dia mengapresiasi, dia sudah membaca keseluruhan, karena ketika dia sudah membaca keseluruhan keseluruhan novel itu, dia menemukan kata-kata yang cocok dengan dirinya, ataupun kata-kata yang pas, kata-kata yang dia sukai, lalu di-upload lah ke YouTube atau Facebook, caption Instagram seperti itu, kan. Ya, mungkin setuju. itu ada teman-teman yang mau menambahi. Terima kasih Ya, maksud saya itu juga, kalau tidak salah saya dengar, belum ada pernyataan setelah kita membaca utuh karya sastra kemudian kita mencari kutipan dan lain-lain. Nah, itu betul itu. Tetapi saya khawatirnya dengan penjelasan Prani tadi,
orientasinya untuk mencari kutipan tanpa membaca utuh karya sastranya. Itu mungkin apa namanya, pikiran saya ke situ. Tapi tadi saya sependapat berarti dengan saudara-saudari pemateri. Oke, ada lagi yang mau bicara? Satu lagi, punten Bang. Bu, punten Bu. Ya, Tentang eksistensi sastra tadi, apakah kita bisa hidup atau apakah kita bisa memperbaiki ekonomi ketika kita menjadi seorang penulis? Nah, kalau menurut saya itu tergantung marketing. Marketingnya ini baik misalnya dari melakukan sayembara, itu merupakan marketing dari sastra itu sendiri, sastrawan itu sendiri. Kayak yang saya lakukan juga, Helvitiana Rosa, dia melakukan sayembara, mungkin itu marketing dia, yang sebelumnya mungkin saya tidak mengenal dia, sesudah ada marketing dia, tapi nah di situ saya mengenal dia, saya penasaran dengan karya-karya dia, dan saya itu mungkin menikmati. Di situ ada segi marketing dan segi bagaimana cara dia membuat sebuah karya sastra itu biar disenangi oleh orang lain, seperti itu. Itu sedikit dari saya. Oke, ya, bagus. Boleh saya memberi ini ulasan? Halo. Ya Ibu. Begini sebetulnya ya. Di negara kita belum ada undang-undang yang mendukung tentang penulisan, ya. Betul tidak? Dari dulu kita minta seperti itu. Tapi sampai detik ini tidak ada aturan itu. Sehingga penerbit seenaknya, ya. Misalnya begini, saya membuat buku analisis wacana kritis. Itu laku sekali. Saya buat tahun 2009. Dan susah waktu itu saya mengajar analisis wacana kritis di S3. Dan lakunya bukan main, sampai ke cendrawasih. Oke. Jadi, mahasiswa yang mau beli buku itu susah. Habis gitu. Ya. Nah, kemudian saya pernah ke UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Di situ saya seminar gender ya di situ ya, tentang gender. Kemudian anak-anak S3 yang di UMM itu menghubungi saya. Ibu katanya penulis analisis wacana kritis. Ya Bu, iya. Boleh Bu, saya menghubungi Ibu karena saya sedang disertasi saya mengenai analisis wacana kritis. Boleh, kata saya begitu. Nah, udah gitu. Saya kan pakai royalti. Kalau nyetak sendiri kan mahal. Gak punya duit, ya. Bayangin. Saya juga gak punya duit untuk nyetak sendiri. Kalau nyetak itu harus banyak, baru ada artinya. Tapi duitnya harus gede. Ya, belasan juta. Nah, udah gitu. Saya terima nih royalti dari Irama Widya itu ya. Pertama saya terima royalti cetakan 2000 eksemplar. Saya terima 4,5 juta ya. Tahun kedua saya terima 2,5 juta. Tahun ketiga saya terima 1,5 juta. Tahun keempat saya terima 500. Sesudah itu tidak ada sampai sekarang. Ternyata 5 tahun kemudian penerbit itu mencetak lagi buku saya. Ya, tahun 2014. Ya. Dicetak lagi. Tapi tidak memberitahu kepada saya, apalagi memberi royalti. Kan tidak ada aturan lihat di Indonesia. Tidak bisa. Kalau di luar negeri itu bisa diklaim gitu. Ya, nanti dihukum penerbitnya. Tapi di kita kan tidak ada apa-apa. Diam saja. Selalu, kenapa royalti saya tambah turun, katanya laku buku itu, kata saya begitu. Oh enggak Bu, katanya.
kita rugi, selalu bilang begitu. Terus saya pindah, bikin lagi buku, ya, analisis SWOT. Jadi jauh dari beberapa sudut perspektif. Nah itu juga tebal saya buat buku, itu juga sama. Sekali saya dapat royalti berapa ya? 2 juta ya, 2 juta. Sekali lagi 1,5 juta. Udah itu tidak ada sampai sekarang. Nah itu, karena tidak ada aturan di kita. Terus saya bikin buku landasan ilmu pendidikan. Saya ngajar di UHAMKA, di S2 UHAMKA tentang landasan ilmu pendidikan. Bikin buku, ya. Udah dicetak di UPI. Kata saya nggak punya duit banyak-banyak. Saya butuh aja untuk mahasiswa 30 eksemplar. 30 eksemplar itu mahal harganya. Mau jualnya saya bingung. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ngejual juga bingung. Kalau kemahalan kan mahasiswa kasihan gitu. Untungnya mana? Gak ada untung. Nah, seperti itu jadi penulis itu. Ya, kalau misalnya yang penulis Saman itu apa namanya? Ayu siapa? Novel Saman. Siapa penulisnya? Ayu Utami, Bu. Utami. Ayu Utami bisa waktu itu dia mengarang novel Saman, lalu satu lagi Mereka bilang aku monyet. bukan yang sama dengan Saman itu yang dikenal, karena buku itu bercerita tentang kebebasan seks, maka dia di Eropa itu direspon dari Eropa. Dia jadi dapat hadiah itu dari Eropa, ya, Ayu Utami itu. Jadi dia terkenal karena dia dapat hadiah dari Eropa. Dia penulis baik dari Indonesia karena berani mengungkap masalah seks, ya. Dia berani, isinya coba terang oleh Anda. Saman dengan satu lagi tuh lupa lagi, ya. Nah seperti itu. Sekarang apa Ayu Utami? Bisa tidak di Indonesia bisa maju? Maju lah, ya. Karena di Indonesia seperti itu. Kita sudah usul kemana-mana, nggak ada jawaban. Ya. Nah seperti itu. Jadi harus hobi, dan kalau kita punya uang ya kita jual sendiri atau kita mencetak sendiri. Kalau nggak punya uang mah susah karena pengalaman saya sendiri. Saya punya buku loh, ya, tapi nggak saya cetak. Royalti rugi. Kalau misalnya kita bayar sendiri terus ngejual maksa ke mahasiswa, ya nggak enak gitu. Saya masih punya 3 buku yang bisa dicetak. Males saya jadinya. Nah itu yang saya maksud, ya. Belum ngerti? Ya, Ibu paham. Jadi nggak ada jaminan di Indonesia. Kalau di sana, sebagus sejelek apapun, ada undang-undang yang membackup, ya. Jadi mereka bisa hidup, gitu. Dan semua tulisan dihargai, gitu. Ketika manusia Indonesia ingin menulis, malah yang tulisannya bagus juga tidak ada dukungan dari pemerintah, gitu. Siapa yang bertanggung jawab di sini sebetulnya? Siapa? Ya Menteri Pendidikan lah. Kalau buku pelajaran, kalau buku-buku itu siapa? Siapa yang tanggung jawab? Gak ada kan? Kita ngomong dengan penerbit aja, penerbit baik-baik sebelumnya, beberapa waktu kita mengusulkan konsep kita berikan. Nah kalau misalnya pas siapa itu yang di UPI itu, siapa ya? Itu kan produktif tuh. Dia jual ininya aja, dia menulis, dijual berkasnya.
dia jual, terima duit. Satu tulisan dia dibayar paling gede 2 juta. Coba bayangin. Kan nulis itu pakai otak, pakai waktu. Ya. Udah supaya dia keluar duitnya, dia jual aja naskahnya gitu. Ya. Jadi Bu Yung, sebetulnya kalau kita kreatif dapat duit dari penulis itu. Ya. Jadi orang yang penulisannya bagus seperti N. Hadini. N. Hadini itu dapat duit itu karena apa? Dia juga diterima di Eropa. Ya. Dia dapat reward dari Eropa sampai dia kawin dengan orang Perancis, ya. Nah, seperti itu. Jadi terkenal dan dapat duit itu karena bukunya diterjemahkan ke beberapa bahasa. Jadi kalau diterjemahkan ke beberapa bahasa berarti udah mendunia. Mendunia siapa yang membackupnya? Membackupnya berarti bukan negara Indonesia tapi negara lain gitu. Ya. Jadi kita harus punya apa namanya? Punya apa ya? Punya channel di mana di luar negeri gitu baru kita dikenal gitu. Ya. Seperti Ayu Utami itu sangat dikenal itu. Ya. Di Jerman dia juga sangat dikenal Ayu Utami itu. Karena isinya berani gitu. Oke? Asal suka sama suka kita bisa berhubungan dengan suami orang boleh, asal suka sama suka gitu kan. Isi kalau kita lihat inti dari buku-buku Ayu Utami. Oke? Tapi kalau kita misalnya punya hobi, teruskan aja lah. Saya juga hobi menulis. Sudah pensiun saya menulis aja lah. Barangkali dapat duit dari itu, nggak usah ngajar lah gitu. Barangkali seperti itu, Bu Yung. Oke? Ya Bu. Jelas? Insya Allah jelas Bu. Moga-moga nanti ada perubahan di negara kita bahwa penulis itu akan dihargai. Nggak ada yang kaya penulis kita, nggak ada. Siapa yang kaya? Mendingan jadi bintang film tuh kaya orang film, miliaran duitnya. Pengarangnya mah enggak. Pengarang bukunya mah enggak. Cuma dikenal aja. Banyak kan novel-novel kan yang dia angkat menjadi film. Banyak Bu. Itu barangkali. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Oh, begini. Jadi tugas itu untuk membuat film itu bukan hanya sastra saja ya. Pokoknya Anda bagaimana buat filmnya untuk mengajar yang lebih baik, ya. Apa itu mengajar semantik, apa itu mengajar sosiolinguistik, ya. Pakai film artinya. Ya. Oke? Bisa? Bisa lah. Jurus Ini tayangan aja kali ya Bu ya. Kalau film maksudnya tidak harus acting atau bagaimana Bu. Soalnya ini Bu karena kita sedang pandemi terbatas akses keluar juga ada di mana-mana Bu, tidak ada di Bandung gitu ya. Boleh lah kamu bicara, tapi ada film-film yang ditayangkan. Oke. Film yang Ibu maksudnya video ya Bu? Video Bu maksudnya ya Bu? Video maksudnya bukan film fiksi, maksudnya tuh ngajar video gitu. Bukan. Ibu mau tanya? Mengajar pakai video istilahnya lah, udah gitu aja. Oke, ya. Jadi kayak ruang guru gitu loh, ngajar-ngajar. Gitu Bu ya? Iya. Ya gitu. Ibu mohon maaf bertanya. Apa? Bertanya apa? Siapa nih yang bertanya? Intan Ibu. Astri. Intan Bu. Intan. Iya, kan kata Ibu kalau
film pembelajaran, boleh semantik, boleh sintaksis. Misalnya kita yang buat skenario-nya, yang jadi artisnya bukan kita. Misalnya saya mau ngasih cara membuat kalimat yang bagus, tapi dari lisan gitu. Nanti ada pemerannya begitu, Bu. Boleh tidak? Ya. Ada pemerannya. Gitu. Ya, Bu. Ya. Jadi bukan kita yang apa ya, Bu? Apa? Bukan apa? Jadi bukan diri saya yang ada di live itu begitu, tapi orang lain, karena kan aku harus sendiri-sendiri membuat pembelajaran film. Boleh dari semantik atau sintaksis, bukan hanya dari pelajaran sastra saja. Jadi bisa kan begitu ya, Bu? Ya, jadi saya tidak perlu dengan teman yang lain, saya kan keluarga di rumah. Karena kan membuat film di luar susah, Bu, dalam kondisi seperti ini begitu. Oh gitu. Ya gitu aja lah. Ya. Jadi ya, terima kasih. Bisa semantik, bisa apa tadi? Sosiolinguistik, bisa apa lagi? Morfologi, bisa apa lagi? Hah? Jelas pakai video gitulah, pakai video lah. Jadi bisa sendiri di rumah. Bisa? Oke, Buyung. Mana si Buyung? Iya, Ibu, mohon maaf Ibu, ini jaringannya. Bisa, Bu, kalau konteksnya video pembelajaran mah. Ya. Ibu, ini tugasnya kelompok atau individu ya? Sebetulnya. Enaknya sih sebetulnya individu, karena ini adalah UAS gitu yang saya maksud. Tapi Anda tadi yang artikel itu tidak jadi atau gimana, Bu? Karena tugas artikel itu ada juga, kita perlu. Hah? Gimana? Gimana, Bu? Dari artikel boleh Anda buat artikel, tapi mengajarnya difilmkan gitu, ditayangkan. Dibuat video gitu. Bisa. Pokoknya ya, artinya berarti tugas UASnya hanya video ini ya, Bu? Anda mengajar sama aja pakai video. Nanti ada yang ditayangkan gitu. Ya. Ibu, maaf mau. Tapi enaknya satu-satu. Jadi saya menilainya jelas gitu. Seorang-seorang tampil. Jadi nggak usah panjang-panjang. Seorang bisa tampil 3 orang. Tapi karena UAS ini saya bingungnya begitu. Kalau kelompok gak enak UAS. UAS itu nilai individu sebetulnya. Kalau misalnya untuk UTS bisa nilai kelompok, bisa. Tapi untuk ini harus nilai individu. Ibu, maaf. Oke. Ya, boleh. Ini siapa? Girindra. Girindra apa Girindra? Di awal Girindra bukan Girindra. Itu kan diberitahukan kalau UASnya itu berbentuk artikel. Nah, berarti kalau sekarang diganti membuat video, berarti artikelnya tidak usah? Nggak usah. Oh. Dari artikel itu dibuat videonya bisa kan? Anda sudah buat artikelnya? Nah, udah itu buat filmnya. Ya. Ya, buat. baik, Bu. Artikel itu dibuat, Anda tayangkan. Ya. Baik, Ibu. Nggak usah panjang-panjang, artinya bisa satu pertemuan itu 3 orang, 2 orang. Ada nilai mandiri artinya. Karena UAS itu nilai mandiri. Tadinya kepikiran saya buat di artikel, biasanya begitu saya di akhir pada kuliahan. Kepikiran tadi malam, bosan, gitu aja gitu. Coba sekarang kan lagi musim apa namanya? Ada inspirasi ya, Bu. Musim apa itu? Oh, ada inspirasi. Aduh, mendingan anak itu, mahasiswa itu suruh kreatif di mengajar memakai video gitu. Ya. Ada suara dia, ada apa? Ada nama apa-apa, ada apa itu? Mimiknya. Bisa menampilkan orang, gambar gitu.
Jadi kreatif. Jadi ketika Anda mengajar bisa seperti itu ngajarnya. Akan disenangi oleh muridnya gitu. Senang, ya guru saya mah enak kalau ngajar teh ini gitu. Ya. Jadi saya tadi malam saya pengen buat inspirasi seperti bisa nggak mahasiswa ya gitu. Saya kira bisa, mahasiswa kita pinter-pinter kok. Lebih pinter nonton gazet daripada membaca. Gitu. Ya. Bisa nanti dimasukkan ke YouTube, bisa dimasukkan ke apa itu selain YouTube itu apa? Instagram. Apa? Instagram. TikTok. Apa itu? Hah? Bisa dimasukkan ke situ nanti. Jadi Anda mengajar ini, cara mengajar anu, tulis masukkan ke ini. Ya. Iya, Bu. Kreatif nanti bisa mengajar gitu. Tambahkan ngajar-ngajar, bisa membimbing apa kayak apa namanya? Kayak apa tadi? Siapa? Buyung, tadi kayak apa? Kayak guru apa? Ruang guru. Ya, Bu. Ruang guru. Guru. Tapi Anda lebih menarik nanti gitu daripada ruang guru. Nanti bikin kelompok tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Wah, bagus, jadi duit. Jadi duit nanti. Ya. Di Google Anda buat. Ya. Jadi YouTuber tapi pembelajaran. Ya, Bisa Bu, kan, insya Allah. Insya Allah Ibu bisa. Insya Allah. Daripada jadi penulis YouTuber duitnya Nggak ada duitnya ya, Bu. Hah? Ini penulis nggak ada duitnya, nggak. Pakai aja kita bikinnya. Ya oke, ada yang bertanya lagi? Mengerti ya? Mengerti nanti? Was nanti mengerti? Insya Allah, Bu. Sudah paham, insya Allah. Ini minggu habis. Minggu depan habis ya. Untuk apa? Presentasi ini, bahan. Nah, kemudian ada UAS ya, ada UTS. Ada UTS, kemudian UAS langsung, gitu aja. Ya, saya bisa seorang-seorang kan? Oke. Bu. Halo? Ya. Halo? Ya, halo. Nah, syukur alhamdulillah. Ibu mau bertanya, Bu. Ini siapa? Ini siapa ini? Anissa, Bu. Namamu siapa? Hah? Anissa. Anissa, ya. Gimana Anissa? Untuk durasi videonya berapa lama ya, Bu? Ya, sebenarnya kalau tampil 3, pertemuan 2,5 jam berapa? Itu aja. Kira-kira berapa? Ya, setengah jam dibagi 3 berapa? Dua setengah jam itu berapa menit? 120 tambah 30, 150, 50 menit. 40 menit lah. Berarti satu 25 orang menit. videonya harus 40 menit ya, Bu? Kalau 3 orang. Sebentar 40 menit itu. Sebentar. Ya. Oke. Baik, Bu. Yang bagus ya, supaya nilainya bagus. Pembelajaran baru nih. Pembelajaran baru yang artinya menyenangkan bagi
bagi siswa. Kan dalam kurikulum harus menyenangkan. Pembelajaran harus menyenangkan. Seperti apa yang menyenangkan? Jadi tidak jenuh. Kita nerangkan sambil ada videonya. Gitu. Ya. Oke. Kalau saya belum bisa bikin video. Belum belajar. Kalau belajar mah bisa aja lah, udah tua juga. Itu barangkali. Ya. Iya Bu, siap Bu, insya Allah. Halo Bu? Oke, alhamdulillah. Apa? Iya, insya Allah siap Ibu. Syukur. Kita sampai sini aja ya. Iya Ibu, terima kasih. Cukup? Baik, Ibu, terima kasih Ibu. Cukup Ibu. Oh. Assalamualaikum. Alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Dan Ibu. sekarang ya bikin video ya. Ya, Ibu, terima kasih. Ya, Bu. Muncul. Udah mau pulang mah. Ini siapa ini? Pada muncul gambarnya. Oke, yuk. Kita live ya. Ya Bu. Tuh. Ya, Ibu Mang.